Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq wan nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratil mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri wa maqdiril azim. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Jikalaulah penduduk bumi semakin beriman kepada Allah, semakin dekat kepada Allah, semakin takut kepada Allah, Allah bersumpah akan bukakan kita pintu keberkahan dari langit sampai ke bumi. Mudah-mudahan karena perkara Bapak Ibu duduk sehabis sholat subuh berjamaah sampai datang waktu Isra dan melaksanakan sholat sunat 2 rakaat, mudah-mudahan kita orang yang mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala pahala seperti haji yang sempurna. Amin ya rabbal alamin. Tak ada kalam yang paling indah selain kita banyak mengucapkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Tak ada kalam yang bisa mendatangkan syafaat selain kita banyak berselawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kalimat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Nabi Allah, assalamu alayka ya Habibullah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatul uzmah fi yaumil qiyamah dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu tokoh masyarakat, alim ulama, cerdik pandai, bil khusus orang-orang tua kami, ayah ibu kami yang hadir pada pagi hari ini, yang dari tadi malam iktikaf sampai subuh dan Isra nanti, mudah-mudahan kita yang diberikan oleh Allah mendapatkan malam-malam Lailatul Qadar dan pahala yang insya Allah berlipat ganda, dan mudah-mudahan dikumpulkan di dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada kalam yang begitu indah dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sayati zamanun alayya ummati. Wahai umatku, nanti akan ada suatu tanda zaman yang datang kepada engkau, wa minal akhiril zaman, dan itu menjadikan tanda daripada akhir zaman. Ditanya oleh sahabat, ayu ya Rasulullah, apa tandanya ya Rasul? Kata Nabi, wa taqarrabu minaz zaman, waktu terlalu cepat berputar. Setahun rasa sebulan, sebulan rasa seminggu, seminggu rasa sehari. Baru rasanya kemarin kita mulai Ramadan, tahu-tahu kita sudah berada di penghujung Ramadan, dan kita sudah berada di Ramadan yang ke-23. Yang paling brutalnya lagi, kata Nabi Muhammad SAW, sejam rasa semenit, semenit rasa sedetik. Tak terasa waktu begitu cepat berputar. Betul atau betul Bapak Ibu? Tidak terasa. Begitu luar biasanya Bapak Ibu. Dan zaman itu sudah hadir. Rasanya baru kemarin, rasanya baru kemarin. Banyak orang yang cerita Bapak Ibu, setiap saya safari Ramadan, setiap malam, apa kata jamaah? Tak terasa puasa sekarang Ustaz. Rasanya baru kemarin. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, rasanya baru kemarin puasa, tahu-tahu sekarang sudah berada di akhir puasa. Enggak terasa kata mereka. Sekarang saya tanya Bapak Ibu yang hadir ini, terasa atau tidak Bapak Ibu? Terasa atau tidak Bapak Ibu? Yang jawab terasa kayaknya melawan puasanya Bapak Ibu. Masya Allah. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lihat kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, waktu begitu cepat berputar, wa taqarrabu minaz zaman. Ditanya oleh sahabat, summa ayu ya Rasulullah, lalu apa lagi tandanya ya Rasul? Wa taqarrabu minal aswa, pasar mudah diakses. Dulu kalau mau beli buah kita pergi ke pasar buah. Dulu kalau mau beli baju cuma 2 tokonya, satu Ramayana, satu lagi Matahari. Betul apa betul?
Kompak jawaban betulnya. Nampak betul dah beli baju baru. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sekarang kata Nabi Muhammad, pasar itu mudah diakses lewat satu media yang bernama handphone. Kemudian kita klik medianya, barang yang kita tuju, yang kita inginkan bisa sampai ke rumah. Sudah terjadi belum Bapak Ibu? Ini nampak yang jawab sudah ini Bapak Ibu, muka-muka online semua. Masya Allah. Dipencet, keluarlah bunyi Shopee, barang sampai ke rumah. Allahu Akbar. Kata Nabi, tastasiru minal kazab, banyak terjadi pendustaan di media. Barangnya nampaknya bagus, harganya mahal, sampai ke tangan barangnya rupanya aspal, asli tapi palsu. Betul apa betul? Yang jawab betul nampaknya sudah mengalami. Masya Allah. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ditanya lagi oleh sahabat, "Summa ayu ya Rasulullah?" Lalu apa lagi ya Rasul? "Wasarrun minal ardi, wasarrun bainan nas." Kata Nabi, tanda yang ketiga, terjadinya kerusakan di muka bumi. Air laut tumpah ke darat, gunung meletus, pohon tercabut sampai akar-akarnya. Dan yang luar biasanya, kata Nabi, terjadi perperangan di antara kalian. Sudah terjadi belum Bapak Ibu? Allahu Akbar. Betapa luar biasanya Bapak Ibu. Perang sekarang bukan lagi ngangkat senjata main tembak-tembakan. Perang sekarang bukan lagi secara ngacak-ngacak asal-asalan. Perang sekarang perang teknologi, namanya teknologi nuklir. Diarahkan nuklir itu Bapak Ibu, mau kemana tujuannya? Kemudian dipencet, enggak kemana-mana larinya, langsung jatuh tepat sasaran. Itulah dia Bapak Ibu. Hebatnya, mohon maaf Bapak Ibu, perang zaman sekarang. Jadi mohon maaf, jangan takut Bapak Ibu yang mau berangkat haji dan umroh, karena semuanya dalam keadaan aman. Karena mohon maaf, Timur Tengah itu sebelah kanan semua Bapak Ibu. Dan mohon maaf, nuklir sudah diarahkan pas tepat sasarannya. Tidak ada nuklir yang nyasar kena pesawat Bapak Ibu. Alhamdulillah. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terjadi zaman itu. Kata Nabi Muhammad, kalau sudah datang zaman itu di hadapan kalian, apa yang perlu dilakukan? Kata Nabi, ingatlah pesan Allah di dalam Al-Quran, surat Ali Imran ayat 133. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbika wa jannah. Segeralah kembali kepada Allah dan kembalilah bisa meraih surga. Arduhas samawati wal ar, yang luas surga itu sebentang luasnya langit dan bumi. Langit dan bumi ini luas atau tidak Bapak Ibu? Mau nggak dapat surga yang seluas langit dan bumi? Ada yang mau sekarang? Masya Allah, kompak jawabannya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi, wasari'u ila maghfiratin min rabbik wa jannah. Segeralah, kata Nabi Muhammad, kembali kepada Allah. Jangan jauh-jauh dari Allah, dekat-dekat sama Allah. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Dan engkau akan mendapatkan surga, yang surga itu arduhas samawati wal ar, yang mohon maaf luasnya sebentang langit dan bumi. Untuk siapa? Lil muttaqin, untuk orang yang sebenar-benarnya takwa kepada Allah. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang perlu kita lakukan Bapak Ibu untuk supaya bisa kembali kepada Allah? Sempurnakanlah salat kita, perbaikilah salat kita. Yang dulu salatnya pernah rusak, yang dulu salatnya pernah lalai, yang dulu salatnya pernah tinggal, maka Bapak Ibu, ini bulan yang tepat untuk kita menggantikan dan menyempurnakan dengan memperbanyak salat. Salat yang pertama salat fardu dan qobliyah. Salat yang kedua Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala adalah salat-salat sunnah seperti salat tarawih dan witir. Maka Bapak Ibu, berapa banyak orang-orang yang sudah mulai berguguran, padahal sholat tarawih dan witir itu bisa menggantikan sholat yang pernah kita tinggalkan. Salah satu min azabil qabr, ada 3 azab kubur, li fawailul musallin, untuk orang-orang yang pernah melalaikan sholat. Apa azab yang pertama? Kata Nabi Muhammad, Allah sempitkan tanah sehingga menghimpit jasad si jenazah. Yang kedua, ya'tinan narul min su'uddar,
Allah ambil api yang Allah akan hidupkan untuk membakar si jenazah. Api itu bersumber dari dalam keraknya neraka jahanam. Kemudian wayatinya suja' al-aqra, Allah kirim ular yang sangat besar berwarna hitam, namanya suja' al-aqra, yaitu suja' al-aqra, taringnya Bapak Ibu cuma 4, 2 di atas, 2 di bawah, tapi ular tersebut mampu meremukkan tulang-tulang si jenazah yang suka melalaikan sholat. Itu baru melalaikan. Bagaimana nasib kita yang pernah meninggalkan sholat? Jawab dengan jujur. Bapak Ibu pernah meninggalkan sholat? Kok kompak jawaban di sini Bapak Ibu? Luar biasa. Maka lihat bagaimana cara menggantikannya, bagaimana cara membayarnya. Mulailah Bapak Ibu istiqomah di bulan Ramadan ini untuk sampai ke ujungnya melaksanakan tarawih dan witir. Mulailah Bapak Ibu untuk sepanjang 10 malam terakhir ini mendapatkan ampunan dari Allah dengan memperbanyak iktikaf dengan qiyamul lail di malam-malam Lailatul Qadar dengan amalan terbaik namanya sholat. Insya Allah. Ini dah nampak kita tandanya. Sudah jelas waktu Pak cepat berputar. Yang kedua, mohon maaf, pasar mudah diakses. 3, sudah terjadi perang, sudah terjadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kerusakan di muka bumi. Apalagi yang kurang jelas Bapak Ibu. Maka mohon maaf, jangan ditunda-tunda. Segeralah Bapak Ibu perbaiki sholat kita, agar kita nanti kalau memang sudah mohon maaf dekat waktunya, sampai waktunya Allah siapkan surga sebentang langit dan bumi, insya Allah. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu bagaimana Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, amalan yang perlu kita lakukan lagi Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Mulailah kita kembali kepada surat Ali Imran ayat 134. Tadi sholat sudah, sekarang allazina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Maka mulailah Bapak Ibu menghabiskan harta secara terang-terangan atau secara diam-diam di jalan Allah. Mulailah banyak sedekah. Di ujung Ramadan, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada zakat. Tolong bayar zakat. Walaupun ada tokoh agama yang mengatakan zakat tidak populer, kata dia. Masya Allah, itu udah stres nampaknya Bapak Ibu. Nah, karena mohon maaf udah tidak jadi menteri haji lagi, hanya cukup jadi kemenak saja, maka agak-agak stres ya. Zakat tidak populer, kata dia. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bayarlah zakat. Udah bayar zakat belum Bapak Ibu? Ya, kok belum juga lagi Bapak Ibu? Mulailah Bapak Ibu, jangan ditunda-tunda. Mohon maaf Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita tidak tahu. Kata Nabi, qaribun minan nas la malun wala ahlun wala sadiqun wala jarizun. Kata Nabi Muhammad, yang paling dekat dengan kalian itu bukanlah hartamu, bukanlah keluargamu, bukanlah saudaramu, bukanlah tetanggamu. Walakin al-mautihi, akan tetapi yang paling dekat dengan kalian adalah kematian. Jadi mohon maaf panitia udah buka tuh tempat untuk pembayaran zakat. Masih juga baru ditunda-tunda. Seolah-olah kita mau umurnya panjang. Betul apa betul? Memang masih bisa Bapak Ibu jamin Bapak Ibu besok masih bisa hidup? Nggak ada yang bisa jamin. Jangankan besok, nanti malam belum tentu kita bisa buka bersama dengan keluarga. Betul apa betul? Jangankan besok, jangankan nanti Bapak Ibu, selesai tutup pengajian ini, belum ada yang bisa jamin kita hidup atau tidak. Betul? Mohon maaf, bisa jadi selesai kajian ini, Bapak Ibu duluan, saya belakangan. Atau sebaliknya, saya belakangan, Bapak Ibu tetap duluan. Ada yang salah Bapak Ibu? Kalau ada yang salah, silakan Bapak Ibu ambil mikrofon, duduk di meja ini, Bapak Ibu yang ceramah, saya jadi pendengar. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tak ada yang bisa jamin. Jadi jangan ditunda, wasari'u, segerakan. Apa yang perlu disegerakan Bapak Ibu? Tuntaskan bayar zakat. Apalagi yang perlu disegerakan? Banyak-banyaklah menghabiskan harta di jalan Allah. Jangan takut habis Bapak Ibu, karena berat soal harta. 2 pertanyaan, min ainal maluka wa ainal maluka. Dari mana kau dapat harta dan kemana kau pergikan? Maka kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 134 itu, kalimat pertamanya allazina yunfikuna sarra'i wad dharra.
pertama kali ditukil oleh Allah. Orang-orang yang kembali segera itu adalah orang yang sibuk menghabiskan hartanya di jalanku. Karena banyak orang yang dapat harta tapi istidraj, dia lupa kembali kepada Allah. Kaya dia Pak, tapi sombong. Banyak uangnya Bu, tapi angku. Ada nggak orang yang seperti itu? Ada di sini orangnya. Mana orangnya? Nggak datang rupanya. Masya Allah. Ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka mohon maaf Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalimat pertama Allah panggil kepada siapa? Orang-orang yang banyak harta, sibuklah engkau kembali ke jalanku dengan cara habiskan hartamu di jalanku. Di zaman Nabi Musa alaihi salam, apa yang terjadi? Ada sepasang suami istri ngadap kepada Nabi Musa. Bang, ayo kita ke Nabi Musa. Karena doanya Nabi Musa itu dikabulkan Bang. Emang kenapa? Kita mintalah Nabi Musa untuk berdoa agar Allah kabulkan. Kita bisa jadi orang kaya setahun aja Bang. Masya Allah. Mintanya Bapak Ibu jadi orang kaya setahun. Kalau Bapak Ibu hidup di zaman Nabi Musa, Bapak Ibu minta kaya setahun, apa lebih dari setahun? Itulah Bapak Ibu zaman sekarang. Ini orang cuma minta, Musa, berdoalah engkau kepada Allah agar kami sepasang suami istri yang miskin ini Allah berikan kekayaan setahun saja Musa. Kami ingin nyicipin bagaimana rasanya jadi orang kaya. Setahun saja. Oh, Nabi Musa angkat tangan. Kata Nabi Musa, ya Allah, kau sudah dengar permintaan hamba-Mu ya Rabb, mereka ingin jadi orang kaya setahun saja ya Allah. Kata Allah kepada Nabi Musa, Musa suruh mereka pulang, sudah kukabulkan. Pulanglah mereka Bapak Ibu sampai rumah, terkejut Bapak Ibu. Ketika buka pintu, emas batang sebanyak-banyaknya di dalam. Apa kira-kira kalau misalnya Bapak Ibu pulang sampai ke rumah, tahu-tahu buka pintu bertumpuk emas. Apa kira-kira yang Bapak Ibu lakukan? Buka pintu, mohon maaf, tumpah uang sampai keluar-luar. Apa yang Bapak Ibu lakukan? Istighfar. Apa Pak? Pingsan. Masya Allah. Apa yang Bapak Ibu lakukan? Beli rumah? Beli mobil? Ganti mobil? Apa yang dilakukan sama suami istri ini? Mereka kaget. Mereka mengambil ember-ember mereka yang ada di kamar mandi. Mereka sibuk memasukkannya ke dalam ember. Dan mereka berlari Bapak Ibu memberikan kepada fakir miskin. Ambillah emas batang ini. Berapa kau mau? Supaya kau bisa untuk menjadi orang yang menikmati hidup. Ambillah. Berapa kau mau? Ambillah. Berapa kau mau? Ambillah. Berapa kau mau? Sibuk setiap hari. Mereka untuk menghabiskan harta yang dititipkan oleh Allah. Sibuk mereka. Tidak terasa Bapak Ibu, Nabi Musa mengangkat tangan. Ya Allah, aku minta dia jadi orang kaya cuma setahun, tapi ini sudah 3 tahun, tidak miskin-miskin balik ya Allah. Coba bayangkan Bapak Ibu, yang diminta cuma setahun, tapi karena sibuk dia menghabiskan harta di jalan Allah, Nabi Musa yang angkat tangan. Kenapa tidak kau bikin miskin ya Allah? Ini sudah 3 tahun, dia cuma minta setahun. Apa kata Allah? Hei Musa, bagaimana aku tidak jatuh cinta kepada mereka? Karena ketika aku titipkan harta, mereka malah ketakutan dan mereka sibuk menghabiskan di jalanku. Bagaimana mau aku bikin miskin? Kalau mereka miskin, siapa mau yang bantu orang-orang miskinku? Hai Musa. Allahu Akbar. Jadi kalau kita sibuk menghabiskan harta di jalan Allah, Pak, Bu, bukannya habis, tapi malah datang berkah. Apa itu berkah? Bertambah. Pak, Bu, masih ada orang? Mulailah sibuk. Kotak infak dah jalan belum? Udah dimasukin belum? Berapa yang dimasukin? Sibuk Pak. Mohon maaf Pak, tarik tuh deposito tuh sibuk. Sibuklah nghabiskan. Karena pertanyaannya berat. Pertanyaannya berat Bapak Ibu. Cari jalan-jalan Bapak Ibu yang dirahmati Allah supaya harta ini di jalan Allah. Ada orang mohon maaf susah bantu. Ada orang mohon maaf Bapak Ibu belum buka, berikan dia bukaan. Ada lagi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala apa? Mohon maaf, bentang meja panjang tuh sudah meja panjang. Ibu-ibu siapkanlah tuh goreng pisang nanti sore. Siapkan lagi Bapak Ibu menjelang buka itu mohon maaf kolak, cincau, apalah pokoknya.
Tambah lagi nasi bungkus. Kalau bisa jangan ayam-ayam lagi, rendang. Karena tadi ada bapak-bapak yang protes, ayam ke ayam juga Pak Ustaz gitu ya. Masya Allah. Sudah saya sampaikan, mana ayam anda kita tadi? Saya sampaikan. Nah. Coba bayangkan, menunya tiap hari ayam ke ayamnya. Mending ayamnya lunak Ustaz. Ini keras. Datang pula bapak yang satu lagi, bukan ayamnya yang keras, gigi kita yang sudah mulai lemah kata dia. Masya Allah. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sibuk habiskan harta di jalan Allah. Apalagi sibuk Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ambil kesempatan Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Setahun kita mikirkan dunia, sibukkan sebulan di bulan Ramadan ini untuk menghabiskan harta di jalan Allah. Ya, Nabi Muhammad SAW pergi dia ke pasar Bapak Ibu. Dia bawa uang mohon maaf 100 dinar Bapak Ibu. Sampai di pasar dia beli baju Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dia cuma beli 2. Sisanya Bapak Ibu rahmat Allah, Nabi sibuk menghabiskan uang 100 dinar nih yang tersisa. Dia beli baju Bapak Ibu rahmat Allah, anggaplah mohon maaf 50 dinar 2 baju. Sisa 50. Dalam perjalanan pulang ada yang teriak, Muhammad, kami sudah tak makan 3 hari, hai Muhammad, berilah kami bantuan. Dikasih sama Nabi 10 dinar. Baru jalan lagi Pak, ada yang minta lagi. Sampai habis uang 50 dinar nih. Udah habis uang 50 dinar nih. Ada Bapak Ibu rahmat Allah, orang tak berbaju Bapak Ibu. Sedih Nabi Muhammad. Singkat cerita, ketika itu dia lihat, Muhammad, badanku penuh dengan keringat dan penuh dengan sayatan daripada tajamnya matahari Muhammad. Karena aku sudah tak punya baju. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Nabi langsung mengambil baju baru yang baru saja dibelinya Bapak Ibu. Dia lengketkan ke tubuh si Fulan bin Fulan yang sedang telanjang tak berbaju tadi. Allahu Akbar. Kira-kira kalau Bapak Ibu nanti pergi ke Ramayana mau beli baju baru, selesai Bapak Ibu beli, tahu-tahu mohon maaf ada orang gila tak berbaju di samping mobil Bapak Ibu. Sanggup nggak Bapak Ibu lengketkan baju baru tadi? Mungkin Bapak Ibu akan berkata, dia jual Ustaz, ini lagi lojonya, tidak perlu baju nampak. Kita Bapak Ibu, Allahu Akbar. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, langkah pertama Bapak Ibu ditulis oleh Allah di dalam surat Ali Imran ayat 134 itu, allazina yunfikuna fis sarra wad darra. Sibuk menghabiskan harta di jalan Allah. Yang kedua, wal kazibina ghaiza, yaitu orang-orang yang mengendalikan kemurkaan. Ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Hebat. Salut kita Bapak Ibu sama Iran. Kemurkaan Israel dan Amerika itu dijawab sama mereka. Tapi berapa banyak pula yang mencaci mereka. Berapa banyak pula yang menghujat mereka. Tapi mereka tetap tegar dan mereka berdiri bahwa mereka adalah ingin menyelamatkan saudara-saudara semukmin, saudara-saudara semuslim yang sedang dibombardir oleh orang-orang Yahudi, yaitu saudara kita yang ada di Gaza dan Palestina. Yang membuat tadi kami bercerita sama ayahanda Bapak Ibu yang dirahmati Allah, menjelang tadi azan, apa yang terjadi? Kayak manalah hebatnya Iran tuh ya. Ternyata setelah Bapak Ibu dikoreksi Bapak Ibu, nuklir yang terbanyak itu bukan di Amerika, bukan di Jerman, bukan di Inggris, bukan di Cina, bukan di Korea, bukan di Jepang, tapi di Iran. Kapan mereka buatnya Pak? Kapan mereka menyiapkannya? Sampai-sampai mereka punya Bapak Ibu, lebih kurang mohon maaf persediaannya itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala 5 juta bom nuklir. Terbanyak. Bahkan namanya luar biasa. Ada namanya Al-Fatah. Al-Fatah itu Bapak Ibu kalau dijatuhkan, terbukalah kota baru jadinya Bapak Ibu. Kota lama tenggelam, dibuka kota baru. Yang kedua namanya Sijil, yang diambil dari surat Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tatlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil. Yang ketiga, ini yang paling dahsyat. Kalau dijatuhkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sudahlah rata seluruh Israel itu Bapak Ibu. Nama bom nuklirnya Al-Akhirul Zaman. Kalau bom itu jatuh, itu betul-betul akhir zaman Bapak Ibu. Masya Allah, luar biasa. Disiapkan oleh mereka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Bapak Ibu, mohon maaf, kembali kita kepada negeri kita.
Ya Allah, apa yang terjadi Bapak Ibu? Bukannya bantu saudara kita, malah ditolong pula orang Yahudi. Habis pula lah uang negara 17 triliun. Untuk siapa yang mereka lindungi? Yang mereka lindungi siapa? Israel. Datang pula satu lagi Bapak Ibu yang dimana Allah Subhanahu wa taala, ya, Abu Bangsat sama Abu Janda. Masya Allah, luar biasa. Pandai pula dia berkata-kata bahwa kita tak punya hutang dengan Palestina, katanya. Masya Allah, udah salah kencang pula lagi, udah salah ngotot pula lagi. Allahu Akbar, betapa luar biasa dan dahsyatnya. Maka Bapak Ibu, kembalilah kita kepada Allah Bapak Ibu. Bagaimana cara kita kembali kepada Allah Bapak Ibu yang Allah? Kata Allah ditukilkan di dalam surat Ali Imran ayat 134, wal kazibinal ghaiza. Maka jadilah kita orang yang mampu mengendalikan kemungkaran, minimal kemungkaran yang ada di dalam rumah tangga kita sendiri. Maka ajak anak kita untuk sanggup berpuasa sampai akhir, walaupun mohon maaf dia masih kecil, supaya dia bisa tercegah dari perbuatan keji dan mungkar, insya Allah. Lalu siapa lagi Bapak Ibu? Kata Nabi Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 134, wal afina anin nas. Segeralah engkau meminta maaf kepada manusia. Bapak Ibu, Ramadan mau pergi, jangan sampai di ujung Ramadan ini kita nggak dapat ampunan. Bahkan kita kehilangan rahmat yang kita dapatkan di 10 malam pertama, kehilangan berkah yang kita dapatkan di 10 Ramadan yang di tengah. Gara-gara apa? Gara-gara di ujung kita pernah nyakitin hati orang dan kita lupa minta maaf. Maka selesai acara nanti Bapak Ibu, saling bermaafanlah Bapak Ibu sebelum pergi Ramadan. Karena Ramadan kalau sudah pergi, hilang sudah, mohon maaf, rahmat berkah yang kita dapatkan susah payah karena diberikan kepada orang yang kita sakiti hatinya. Ternyata Allah tidak hanya bisa transfer uang, tapi Allah juga bisa transfer amal soleh. Maka coba muhasabah diri, jangan sampai kehilangan amal soleh gara-gara kita pernah lukai perasaan orang. Apalagi perasaan itu perasaan orang tua kita sendiri Bapak Ibu. Ayah kita nelfon kita tidak kita angkat, sampai-sampai seorang bapak datang ke konter handphone. Kemudian bapak itu berkata, nak tolong perbaiki handphone bapak nak. Dicek sama yang punya konter handphone, rupanya handphonenya masih bagus. Pak, handphone bapak masih bagus. Kalau handphoneku masih bagus nak, kenapa sampai Ramadan yang ke-23 ini anakku tidak nelpon-nelpon? Ya Allah, kenapa sampai Ramadan yang ke-23 ini aku telepon pun tak diangkatnya? Kurasa telepon ini yang rusak, kurasa telepon ini yang tak bagus, kurasa telepon ini yang tak baik. Tidak, handphone bapak bagus. Pak, izin sebentar pak, saya mau ke belakang. Tumpah air mata pemilik konter handphone ini gara-gara si bapak berkata bahwa handphonenya yang rusak, padahal handphonenya yang bagus, tapi anak yang tak kunjung nelpon. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, menetes air mata ketika ada salah satu tetangga meninggal kemarin. Apa yang terjadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Keluar semua omongan, jangan dulu dibawa ke kubur, tunggu sebentar anaknya datang. Apa kata salah satu orang tua? Ngapain ditunggu anaknya datang? Kemana anaknya selama ini? Kok nggak pernah pulang dia? Merantau, tapi bak seperti anak panah yang tertancap tapi tidak bisa pulang. Kenapa kok bisa ayahnya sudah meninggal baru minta tunggu untuk dia bisa datang melihat wajah terakhir ayahnya? Selama ayahnya hidup, kemana dia? Titipan pesan ini buat kita semua Bapak Ibu. Pulanglah. Yang masih ada ayah dan ibunya di kampung halaman. Jangan lebaran tahun ini mereka nunduk menitikkan air mata. Karena apa? Karena gema takbir, tapi anaknya tak kunjung pulang. Pulanglah Bapak Ibu sebelum penyesalan datang. Pulanglah Bapak Ibu sebelum mereka pulang ke kampung halaman yang sesungguhnya, ke kampung halaman yang terakhir, yaitu ke kampung akhirat. Pulanglah, lihat wajah mereka, tatap wajah mereka, pandang dalam-dalam.
sebelum kita menyesal. Tak bisa lagi ditunggu untuk menatap wajahnya karena sudah tertutup kain kafan. Pak, Bu, masih ada orang? Saya pikir saya di dunia lain, Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu yang berdoa, Allah, pulanglah. Pak, sombong kali bapak-bapak di sini. Saya coba panggil ibu-ibu. Bu, begitu Pak. Maksud saya manggil bapak, Pak, hubungi anak bapak. Nak, pulanglah nak, lebaran tahun ini nak. Walaupun kau tidak ada uang, bapak yang ongkosin. Kadang mohon maaf, anak kita itu tidak mau pulang bukan karena dia bapak ibu tak rindu dengan kita, tapi karena mohon maaf dia tak punya ongkos. Hantarkan dia pulang. Gengsinya Pak yang membuat dia tak mau pulang. Kadang mohon maaf pulang pun dipaksa-paksakannya. Disewanya mobil, dibilangnya mobil dia, padahal mobil sewa. Demi apa? Demi membanggakan dia sukses di kampung, di rantau orang. Sampaikan sama dia, tidak perlu kau pulang pakai mobil Alphard, tidak perlu kau pulang pakai Innova. Yang penting kau pulang aja nak. Walaupun kau pakai skuter nak, aku bangga kau pulang. Iya Bapak Ibu, kadang ada gengsi, malu pulang kampung, berarti susah di rantau, malu. Maka Bapak Ibu yang mau sampaikan kepada anak kita, jangan malu nak. Sebelum kau dapatin aku sudah terbungkus kain kafan dan kau tak punya kesempatan lagi untuk melihat wajahku, pulanglah nak. Maka Bapak Ibu yang Allah, ini mohon maaf, kadang mental anak itu terpukul karena kita pun tak menghubungin Bapak Ibu. Maka hubungi mereka Bapak Ibu agar mental mereka kembali dahsyat dan kembali mereka ke kampung halaman, duduk bersama kita, habiskan Idul Fitri ini bersama dengan kita, insya Allah, sehingga dia punya kesempatan untuk menatap wajah kita dalam-dalam. Karena kata Nabi Muhammad, kalau kau ingin membunuh 10.000 orang Yahudi, maka jagalah dua. Satu, tatapan wajah ayah dan ibumu. Yang kedua, telapak kaki ayah dan ibumu. Kau sama seperti berjihad membunuh 10.000 orang Yahudi. Maka Bapak Ibu yang berdoa Allah Subhanahu Wa Taala, sampaikan pesan, telepon anak kita agar mereka pulang ke kampung halaman, duduk bersama kita di saat hari nan indah, di saat hari nan fitri, hari yang kembali suci, insya Allah. Maka Bapak Ibu yang berdoa Allah Subhanahu Wa Taala, lalu apa lagi Bapak Ibu yang berdoa Allah? Kata Allah Subhanahu Wa Taala, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah cinta dan Allah suka kepada orang-orang yang berbuat baik. Maka banyak-banyaklah kita saat ini berbuat baik Bapak Ibu. Minta maaf sudah, buat baiklah. Buat baik ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jangan seperti nenek moyang, seperti yang disampaikan sama nenek moyang kita. Orang kalau elok, ambo tambah elok. Tapi kalau orang jahe, jantan nyoleh, ambo tambah dijawab pula oleh Masya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, udah kencang salah pula. Harusnya tetap baik walaupun orang jahat. Karena Nabi yang bilang, salah satu mangkuna fihi wa hullahu fi kanafihi wa nasara alaihi wa rahmatuhu wa hasaban isaban yasiran wa dakhalal jannah yasiran. Ada 3 manusia yang diberikan naungan oleh Allah, yang diberikan pertolongan oleh Allah, yang disayangi oleh Allah, yang hisabnya ringan, yang masuk surganya dengan mudah. Siapa mereka? Tu'ti man haramaka. Orang yang tetap mampu berbuat baik kepada orang yang tak pernah baik kepadanya. Maka Bapak Ibu, di Ramadan ini banyak-banyaklah terus berbuat baik walaupun orang itu tak baik sama kita. Disinggungnya kita, dimakinya kita, dicacinya kita, direndahkannya kita, tetap sabar Bapak Ibu, tetap tersenyum walaupun mereka menyakiti kita. Karena ternyata dengan itu yang kita lakukan, Allah berikan kita pertolongan, Allah berikan kita naungan, Allah berikan kita hisab yang ringan, Allah mudahkan kita mau masuk surga. Mau mudah masuk surga Bapak Ibu? Ada yang mau pagi ini? Nah, kalau maksud saya, kalau ada yang mau pagi ini, maka tetaplah berbuat baik kepada orang yang tak pernah baik kepada kita, insya Allah. Nabi dicaci, dimaki, diteriakkan orang gila, diteriakkan penyebar fitnah, tapi Nabi tetap buat baik. Apa yang dilakukan sama Nabi? Nabi minta Aisyah bikin masakan yang terlezat dan terbaik, Nabi suapkan kepada orang tersebut. Baru satu suap, orang tadi masih mencaci Nabi, orang tadi masih memaki Nabi, tapi Nabi suapkan dengan penuh kelembutan lagi Bapak Ibu. Coba bayangkan Bapak Ibu, kira-kira sanggup nggak ibu-ibu seperti itu Bu? Kalaulah nanti ibu-ibu mohon maaf menjelang berbuka nanti, ibu siapkan bukaan yang terbaik,
ibu kotakin, ibu bawa ke rumah sakit. Rupanya di rumah sakit itu ada yang terbaring namanya mertua. Kemudian ibu datang buka, ibu suapkan dia. Baru satu suap dimuntahkannya. Tidak ada enak-enaknya masakan kau. Masih enak juga masakan menantu yang satu lagi. Masih sanggup ibu suapkan mertua ibu tadi. Hebat Pak. Masya Allah, kompak jawabannya Pak. Jangan bawa ke rumah sakit Pak. Cukuplah Pak, kita dengar teriakan ibu. Memang di mana-mana saya ngisi kajian Bapak Ibu. Saya diundang ke Lombok, saya diundang ke Pulau Seribu, saya diundang ke Tembilan Bapak Ibu Allah, diundang ke Jambi, hasilnya sama Bapak Ibu. Tidak sanggup. Tapi pas saya diundang ke Canduang Bapak Ibu, ke kampung halaman almarhum ayah saya sendiri. Saya isi kajian di sana, saya tanya ibu-ibunya, sanggup? Sanggup kata mereka Bapak Ibu. Saya tanya, kayak mana caranya? Kami suapkan mertua kami dengan sendok Ustaz, yang lancip ke mulut kami, yang runcing ke matanya Ustaz. Masya Allah. Coba bayangkan Bapak Ibu. Betapa luar biasa dahsyatnya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Agar Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, lihat ternyata orang yang dicintai oleh Allah, orang yang segera kembali ke jalan Allah, siapa? Mereka yang terus berbuat baik walaupun mereka terzolimi dan tersakitin. Insya Allah. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yo segeralah kita kembali kepada Allah Bapak Ibu. Kembalilah bertobat kepada Allah, kembalilah mendekatkan diri kepada Allah. Janji Allah dan ini penutup kita Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah di ayat yang saya baca pertama sebelum saya masuk ke inti Bapak Ibu? Ayat Surat Al-A'raf ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Jikalaulah penduduk bumi itu semakin beriman, semakin dekat kepadaku, semakin bertakwa kepadaku, aku bersumpah akan bukakan mereka pintu keberkahan dari langit sampai ke bumi. Mudah-mudahan dengan kita mengamalkan Bapak Ibu, mendekatkan diri kepada Allah, dengan duduknya kita bertahan sampai waktu Isra ini dan kita kerjakan sholat sunat 2 rakaat. Mudah-mudahan Allah berikan Bapak Ibu umur yang panjang penuh berkah. Allah berikan Bapak Ibu nikmat sehat walafiat sampai nanti Bapak Ibu menyelesaikan dan tuntaskan Ramadan ini Bapak Ibu sampai ke ujung-ujungnya dan sampai tahun-tahun yang akan datang. Allah berikan Bapak Ibu rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Allah berikan Bapak Ibu keturunan yang soleh dan soleha. Allah berikan Bapak Ibu rezeki yang banyak, rezeki yang baik, rezeki yang halal, yang bisa melunaskan semua hutang piutang dan memberikan Bapak Ibu keberkahan dan menghantarkan ke tempat yang berkah, wabil khusus ke kota Madinah dan Mekah, sujud di hadapan Ka'bah, wukuf di padang Arafah, akhir yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf lahir batin atas segala kekurangan milik pribadi, kelebihan milik Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila ada jarum yang patah, jangan disimpan sampai berkarat. Apabila ada ucapan yang salah, minta maaf dunia dan akhirat. Apabila ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam lemari besi. Apabila ada ucapan yang menyinggung hati, tolong jangan laporkan ke kantor polisi. Apabila ada jarum yang patah, kira-kira siapa yang patahin? Apabila ada ucapan yang salah, saya minta maaf lahir dan batin. Akhirul kalam, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.